wahai ayahku, ikatlah tanganku, ikatlah kakiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyarul ikhwani rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha, yang mana di antara amalannya yaitu menyembelih hewan kurban. Ma'asyarul ikhwani rahimakumullah, penyembelihan hewan kurban tersebut pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim termasuk dan tergolong sebagai nabi yang tabah, nabi yang sabar, nabi yang taat. Dan dengan kesabaran ketaatan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar hal itu, para malaikat pun bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang masih disibukkan dengan urusan keluarga dan hartanya? Mendengar hal itu, Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab, jangan engkau nilai zahirnya, akan tetapi lihatlah isi hatinya. Ma'asyarul ikhwani rahimakumullah, di dalam kitab Miskatul Anwar dijelaskan bahwa konon Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk nabi yang kaya pada zamannya. Di situ dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu mempunyai kekayaan 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 onta. Yang mana jumlah tersebut pada saat itu termasuk orang yang terkaya. Suatu ketika, ma'asyarul ikhwani rahimakumullah, Nabi Ibrahim ditanya, milik siapakah kekayaan ini? Milik siapakah harta ini? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, semua ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pada saat ini masih milik saya. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil semua hartaku, maka aku akan berikan semua. Jangankan harta kekayaanku, putraku, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengambilnya, niscaya aku akan berikannya. Ma'asyarul ikhwani rahimakumullah, Nabi Ibrahim mengungkapkan tersebut padahal beliau masih belum mempunyai putra. Dengan ucapan tersebut, Nabi Ibrahim berharap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonannya, mengabulkan keinginannya agar dikaruniai seorang putra. Kemudian ma'asyarul ikhwani rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di Baitul Maqdis, beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah keturunanku dari orang yang soleh. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab
atau mengabulkan daripada permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala pun menjawab fabasyarnahu bighulamin halim, yang artinya maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Ada yang mengatakan saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mencapai usia 99 tahun. Kemudian beliau dikaruniai seorang putra dan beliau bernama Ismail, yang artinya Allah telah mendengar. Kemudian ma'asyarul ikhwani rahimakumullah, ketika usia Nabi Ismail alaihissalam sudah menginjak 7 tahun, ada yang mengatakan sudah menginjak 13 tahun, pada malam Tarwiyah atau malam 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi ada seruan, "Hai Ibrahim, penuhilah nazarmu." Tadi dikatakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh seorang, jangankan harta, anak, seandainya anak yang Allah Subhanahu wa taala pinta, niscaya aku akan berikan. Kemudian pada pagi harinya beliau pun berpikir dan merenungkan arti mimpi yang beliau alami. Maka pada 8 Dzulhijjah itu disebut sebagai hari Tarwiyah, yang artinya hari memikir atau hari merenung. Ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, pada malam berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi dengan hal yang sama. Beliau bermimpi yang serupa. Kemudian pagi harinya beliau tahu, beliau yakin mimpi itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tanggal 9 itu disebut Yaumul Arafah, yaitu hari mengetahui, hari meyakini. Kemudian pada malam berikutnya beliau Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi kembali. Kemudian dari situlah Nabi Ibrahim alaihissalam yakin 100% bahwa mimpi tersebut adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ibrahim alaihissalam. Mendengar hal kemudian ma'asyaril ikhwani, setelah hari ketiga atau mimpi yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyampaikan mimpi tersebut kepada istrinya Siti Hajar. Kemudian ma'asyaril ikhwani rahimakumullah, Nabi Ibrahim berkata kepada Siti Hajar, "Hiasilah putramu, akan aku ajak untuk bertemu, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala." Kemudian oleh Siti Hajar, Nabi Ismail alaihissalam dihias, rambutnya diberi minyak, disisir. Walhasil Nabi Ismail saat itu dihias dengan sebegitu rupa. Kemudian ma'asyaril ikhwani rahimakumullah, setelah dihias barulah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam berjalan menuju Mina. Melihat hal itu tentu iblis, syaitan tidak ridha, tidak senang, ingin menggagalkan tujuan atau keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian iblis mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. "Hai Ibrahim, tidakkah kau perhatikan anakmu yang tampan dan lucu itu?" Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, "Benar, akan tetapi aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putraku." Iblis pun gagal
untuk membujuk Nabi Ibrahim alaihissalam agar supaya menggagalkan penyembelihan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, iblis pun tidak putus asa. Iblis pun kemudian menghampiri istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar. Iblis berkata kepada istri Nabi Ibrahim, "Mengapa engkau duduk-duduk saja? Padahal suamimu membawa anakmu untuk disembelih." Mendengar hal itu, tentu istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam tidak percayainya. Beliau berkata, "Jangan berdusta kepadaku. Mana mungkin seorang ayah akan membunuh anak darah dagingnya sendiri." Ma'asyiral ikhwani rahimakumullah. Kemudian iblis pun menjawab kembali, "Lalu kalau bukan untuk membunuh, bukan untuk menyembelih, untuk apa Nabi Ibrahim alaihissalam membawa sebilah pedang dan sebuah tali?" Kemudian istri Nabi Ibrahim pun bertanya, "Mengapa Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya sendiri?" Iblis pun menjawab, dia mengira bahwa menyembelih putranya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar hal itu, Siti Hajar pun menjawab, tidak mungkin seorang nabi akan diperintahkan untuk berbuat keji. Oleh karena itu, jangankan putraku, nyawaku pun seandainya untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu aku akan siap. Iblis pun gagal membujuk istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Iblis gagal yang kedua kalinya. Kemudian ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, iblis masih belum putus asa. Kemudian iblis menghampiri Nabi Ismail alaihissalam. "Hai Ismail, mengapa kau hanya bermain-main dan bersenang-senang saja? Padahal ayahmu mengajakmu ke tempat ini hanya untuk menyembelihmu. Lihatlah ayahmu, ia membawa tali dan sebilah pedang." Mendengar hal itu, Nabi Ismail pun menjawab, "Kau dusta. Memangnya kenapa ayah harus menyembelihku?" Iblis pun menjawab, "Ayahmu menyangka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk itu." Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Demi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, aku siap mendengar dan patuh serta melaksanakan dengan sepenuh jiwa ragaku." Iblis pun gagal merayu yang ketiga kalinya. Sesampainya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam sampai di suatu lembah di Mina, barulah Nabi Ibrahim berterus terang kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam. "Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Yang artinya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail alaihissalam pun menjawab dengan tegas, "Qala ya batif al-ma tu'mar satujuduni insyaallahu minas sabirin." Nabi Ismail menjawab, "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ma'asyiral ikhwani rahimakumullah. Untuk melaksanakan tugas ayahnya itu, Nabi Ismail pun berpesan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai ayahku, ikatlah tanganku,
ikatlah kakiku dan hadapkanlah aku dan palingkanlah aku dari wajahmu, agar supaya engkau ketika menyembelih tidak ibah melihatku. Kemudian Nabi Ismail diikatlah kedua tangannya serta kakinya. Setelah hal itu dilaksanakan, barulah Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya. Namun sebelum menyembelih, Nabi Ismail berpesan, "Wahai ayahku, tajamkanlah pisaunya agar lekas penyembelihan tersebut. Dan nanti ketika aku sudah disembelih, bawalah bajuku, berikanlah kepada ibuku untuk dijadikan sebuah kenang-kenangan." Kemudian ma'asyaril ikhwani rahimakumullah, ketika Nabi Ismail sudah diikat dan wajahnya dipalingkan, barulah Nabi Ibrahim akan menyembelih. Namun ma'asyaril ikhwani rahimakumullah, pisau tersebut, pedang tersebut tidak tajam kepada leher Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail pun menjawab atau memberitahu kepada Nabi Ibrahim, mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menilai bahwa aku masih belum pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perintahnya, karena tangan dan kakiku masih terikat. Oleh karena itu, lepaskanlah terlebih dahulu ikatan tersebut. Setelah dilepas, ma'asyaril ikhwani rahimakumullah, pisau tersebut masih belum mampu untuk menyembelih Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim pun mencoba atau menguji ketajaman pedang tersebut. Beliau libaskan pedang tersebut ke suatu batu. Namun batu tersebut ternyata belah, ma'asyirul ikhwan. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pedang atau pisau tersebut pun menjawab, aku tidak diizini untuk melukai putramu Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ma'asyirul ikhwani rahimakumullah, barulah kemudian Nabi Ismail alaihissalam diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk penyembelihannya dengan seekor domba. Oleh karena itu ma'asyaril ikhwan, asal muasal dari penyembelihan kurban yaitu berasal dari penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam dan ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian berkat ketabahan dan keikhlasannya pun Nabi Ismail alaihissalam diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seekor domba. Kemudian barulah domba tersebut disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail dalam keadaan sehat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.